Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asprani, NIM 70200119079 dari Kesmas D. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi etika dan hukum kesehatan. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ethos, yang berarti akhlak, adat istiadat, kebiasaan, watak, perasaan, sikap baik yang layak. Etika merupakan norma-norma atau nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa tertentu kepada masyarakat. Etika juga merupakan aplikasi atau penerapan teori tentang filosofi moral ke dalam situasi nyata dan berfokus pada prinsip dan konsep yang membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya. Pengertian etiket merupakan sekumpulan peraturan kesopanan yang tidak tertulis, namun sangat terpenting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin mencapai kesuksesan. Kemudian pengertian hukum kesehatan. Pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hakikat hukum adalah perlindungan kepentingan manusia termasuk dalam mewujudkan kesehatan. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat menurut Kamus Hukum 2019. Adapun jenis-jenis etika. Etika dibagi menjadi 3, yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan penggambaran atau pelukisan tingkah laku moral secara kritis dan rasional secara menyeluruh atau universal. Etika normatif. Etika normatif merupakan penilaian tentang perilaku manusia dan juga memberikan norma yang menjadi kerangka atau dasar perilaku. Etika normatif bersifat memerintahkan atau prespektif, tidak melukiskan melainkan penentuan benar tidaknya suatu perilaku. Yang ketiga, metaetika. Metaetika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata meta, yang berarti melebihi atau melampaui. Metaetika merupakan kajian dari etika deskriptif dan normatif. Metaetika mempelajari tentang logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Kemudian nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika merupakan salah satu dari nilai dalam filsafat, di mana selain itu ada nilai logika dan estetika. Nilai etika adalah tingkah laku atau nilai baik atau buruk. Etika sebagai ilmu yang terutama memperlibatkan refleksi kritis dan nasional. A. Mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu memang harus dilaksanakan dalam situasi konkret terutama yang dihadapi seseorang. B. Etika mempersoalkan apakah suatu tindakan yang kelihatan bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu harus dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan arena itu dikutuk atau justru sebaliknya. C. Apakah situasi konkret yang saya hadapi saya memang harus bertindak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat atau bertindak sebaliknya yang bahkan melawan nilai dan norma moral tertentu.
Etika dapat digunakan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai a. Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. B. Masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan daripada nilai dan norma moral yang umum diterima. Kemudian aliran dalam etika. Yang pertama, naturalisme, baik atau buruknya perbuatan seseorang. Menurut aliran etika, naturalisme merupakan suatu ukuran untuk perbuatan yang sesuai dengan fitrah atau naluri seseorang itu sendiri. Yang kedua, hedonisme. Aliran baik dan buruk merupakan suatu kebahagiaan karena itu suatu perbuatan dapat mendatangkan kebahagiaan, maka perbuatan itu baik, dan sebaliknya perbuatan itu buruk apabila mendatangkan penderitaan. Menurut aliran ini, setiap orang selalu menginginkan kebahagiaan, di mana kebahagiaan merupakan dorongan daripada tabiatnya, dan ternyata kebahagiaan merupakan tujuan akhir dari hidup manusia. Oleh karenanya, jalan yang mengantarkan ke arah dipandang sebagai keutamaan perbuatan mulia atau baik. Yang ketiga, utilitarisme. Aliran ini melibatkan baik buruknya sesuatu perbuatan atas dasar besar kecilnya manfaat yang ditimbulkan bagi masyarakat. Tokoh aliran ini John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873 yang mendasarkan bahwa kebaikan yang tertinggi summum bonum adalah utility atau manfaat. Yang keempat, idealisme. Tokoh utama aliran ini adalah Immanuel Kant pada tahun 1725 sampai 1804. Pokok-pokok pandangan adalah a. Wujud yang paling dalam dari kenyataan hakikat adalah kerohanian seseorang yang berbaik pada prinsipnya, bukan karena anjuran orang lain, melainkan atas kemauan diri sendiri yang berasal dari hati nurani. B. Faktor yang terpenting adalah kemauan yang melahirkan tindakan konkret, dan yang menjadi pokok adalah kemauan baik. C. Dari kemauan baik itu dihubungkan dengan suatu hal yang menyempurnakan, yaitu rasa kewajiban. Yang kelima, vitalisme. Aliran ini beranggapan bahwa baik buruknya seseorang diukur dengan adanya daya hidup atau vitalitas maksimum yang mengendalikan perbuatan tersebut. Yang keenam, teologis. Aliran ini berpendapat bahwa ukuran baik dan buruknya seseorang didasari oleh anjuran Tuhan, apakah perbuatan itu diperintahkan atau dilarang olehnya. Segala perbuatan yang diperintahkannya adalah perbuatan baik, begitu pula sebaliknya. Demikian dari materi yang saya bawakan. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.